Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah muba'ada. Kembali lagi bersama Gembel Sarungan Official. Tidak akan mendapatkan dosa, tidak akan disiksa bagi seorang yang melanggar syariat dengan catatan tidak mengetahui bahwasanya dia itu sedang melanggar syariat, sedang melampaui batas dari syariat. Itu akan dimaafkan, akan dimaafkan. Kenapa? Karena ketidaktahuan seseorang tersebut. Makanya ketika seseorang itu tidak mengetahui tentang sholat, ya seumpama itu kan hidup di daerah pedalaman, nah agama itu belum masuk di negara itu, di daerah tersebut, dan yang masuk itu hanyalah agama Islam saja. Jadi agamanya saja, cuma sebatas agama, tidak ada lain-lain selain agama Islam. Setahu mereka Islam itu adalah merupakan suatu komunitas saja, tidak ada amalan-amalan di dalamnya. Nah itu mereka itu tidak melakukan sholat, mereka itu tidak akan mendapatkan dosa walaupun mereka itu melanggar syariat, walaupun sholat itu merupakan rukun Islam. Ya seperti itu, bahwasanya dosa itu tidak akan menghampiri kepada seseorang yang bodoh. Makanya Allah itu sangat pemurah bagi orang-orang yang tidak mengetahui. Makanya kalau seseorang itu seumpama sudah mengetahui bahwasanya sholat itu hukumnya wajib, dan orang itu belum mengetahui tata caranya, dan orang itu tahunya hanya sholat itu wajib, orang itu cuma melakukan sholat, tetapi dia itu masih mondar-mandir untuk mengetahui tata caranya sholat. Nah, pokoknya selagi orang itu mau belajar, orang itu tidak akan mendapatkan dosa. Tetapi kalau orang itu sudah tahu bahwasanya sholat itu wajib, tetapi dia tidak melaksanakan sholat, maka dia akan mendapatkan dosa. Seperti itu ya. Ya, bahwasanya Allah itu sangatlah pemurah bagi hamba-hambanya yang tidak tahu. Nah, contoh itu yang sangat periode yang sangat besar sekali itu adalah zaman Fatrah ya. Zaman Fatrah itu zaman di antara Nabi Isa dan Nabi Yuna Muhammad SAW itu kan berkisar jaraknya sangat jauh sekali. Ya, jarak yang sangat jauh tersebut itu kan ketika zamannya Nabi Isa itu kan ada syariat ya yang dibawa, yang dibungkus memakai kitab yang namanya kitab Injil. Ya, Nabi Isa dulu dituruni kitab Injil yang dimana di situ syariatnya waktu itu. Lalu kan terus Nabi Isa itu kan ya diangkat ke langit dan terjadilah kecekcokan antara umat Nabi Isa dan Nabi Isa. Dan Nabi Isa diangkatlah ke langit dan akhirnya kitab Injil itu menjadi pecah, rusak berkeping-keping ya. Dan akhirnya lama tidak diturunkan Nabi oleh Allah waktu itu, dan akhirnya lahirlah Nabi Muhammad SAW, dan jaraknya itu sangatlah panjang. Lah di sana waktu itu adalah zaman kekosongan, zaman tidak adanya wahyu yang turun. Padahal risalah sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, yaitu risalahnya Nabi Isa, yaitu kitab Injil itu sudah Nabi Taurat, Injilnya Nabi Isa itu sudah pecah berkeping-keping. Syariatnya itu sudah sangatlah rusak karena banyak orang-orang dikala itu yang tidak bertanggung jawab, yang merusaknya, terus yang pokoknya itu merubah ketata syariatannya yang dibawakan oleh Nabi Isa melalui kitab Injil. Nah seperti itu ya. Jadi jaraknya itu sangat lama sampai Nabi Muhammad. Lah zaman itu kurun waktunya saya lupa, itu entah berapa ratus tahun, itu pokoknya lama sekali. Pokoknya orang yang lahir di masa itu zaman yang orang itu tidak mengetahui agama Islam sama sekali. Karena zaman kehancuran, tahunnya itu berhala, patung dan sebagainya. Lah orang yang hidup di masa itu adalah orang-orang yang dimaafkan oleh Allah, dimaafu. Mereka tidak melakukan risalahnya Nabi Isa, tetapi mereka dimaafkan. Seperti itu ya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu belum diutus menjadi Rasul, mereka itu belum mendapatkan dosa. Tapi ketika Nabi Muhammad itu sudah diutus menjadi Rasul, dan beliau sudah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan risalah-risalahnya, dan orang-orang dikala itu sudah memulai mengetahuinya, maka orang yang tidak mau masuk ke risalahnya Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan dosa. Seperti itu. Karena apa? Karena mereka tahu bahwasanya Rasulullah itu adalah Nabi akhir zaman dan Nabi yang membawa risalah terakhir, dan yang harus diikuti. Kalau tidak diikuti akan celaka. Seperti itu.
Nah, itulah zaman fatrah ya. Makanya orang-orang di zaman sekarang itu juga bisa dikiaskan pada zaman dahulu. Bahwasanya kalau risalah itu belum masuk, seumpama di suatu daerah yang sangat terpencil, di negara yang sangat terpencil, di situ nggak ada agama sama sekali, agama Islam pun mereka banyak yang tidak tahu, kita masuki Islam di sana, dan kita cuma seumpama kita cuma lagi mengajarkan tentang Islam, kebaikan tentang Islam, terus kita meninggal, ya, sedangkan mereka semua belum mengetahui tentang sholat, apakah mereka dosa? Tidak, mereka akan tetap masuk surga. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui syariat-syariat, terus hukum-hukum yang lain selain agama Islam itu saja, dan cuma mengetahui bahwasanya Islam itu ya kebaikan, seperti itu aja. Makanya kita tidak bisa menghukumi orang yang tidak tahu ya dengan hukum syariat yang berlaku seperti itu. Makanya itu yang mengenai tentang hukum syariat, apalagi yang di luar syariat, yaitu hukum tentang ketatanegaraan, hukum duniawi ya, hukum dunia pokoknya. Itu yang Allah yang sama Allah itu aja dimaafkan, apalagi kita sesama manusia, karena kita tidak tahu terus kita dimarahi, ya, rasanya gimana Jal? Seumpama kan kita nggak tahu bahwasanya kalau melakukan kalau seumpama memakai pisau itu ya, kita seumpama memakai pisau ini tidak boleh digunakan untuk memotong sesuatu yang pokoknya harus untuk memotong itu, sedangkan kita tidak memakainya untuk memotong itu. Kita nggak tahu bahwasanya pisau ini gunanya untuk itu, kita malah gunakan untuk ini ya, kita kan nggak tahu, kita terus dimarah-marahin, rasanya gimana? Rasanya pasti jengkel sekali, rasanya kok seperti itu. Makanya Allah itu lebih murah daripada manusia ya, bahwasanya agama Islam itu sangatlah murah, sangatlah luas ya, bahwasanya Allah itu tidak terlalu menekan hamba-hambanya, apalagi hamba-hamba yang tidak tahu ya. Makanya kita wajib bersyukur karena kita berada di pihak agama Islam. Ketika kita berada di agama Islam, maka kita akan selamat, insya Allah selamat. Walaupun seumpama kita itu dimasukkan ke dalam neraka, tetapi kita nggak akan lama-lama lah ya, karena Allah itu menjamin seseorang yang beragama Muslim, walaupun di neraka itu dimasukkan neraka, itu terkadang itu umat Muhammad itu terkadang tidak merasakan panas. Karena kenapa? Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Makanya setelah Nabi Muhammad itu diutus, lalu banyaklah ulama yang lahir, banyak imam madhab yang lahir, terus penerus madhab, akhirnya sampailah ke kita. Makanya kita tidak tidak kekosongan akal akan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Nabi kepada kita melalui para ulama. Makanya kita tidak boleh kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dan hadis itu yang membawa para ulama. Kalau tanpa ada ulama, kita cuma berpatokan kepada Al-Quran dan hadis saja, kita akan sesat, kita akan sengsara, karena kita berada di daerah yang berbeda-beda ya, daerah berbeda-beda, sedangkan bahasa-bahasa mereka juga berbeda-beda. Kalau kita tidak memakai ulama, kita langsung Al-Quran dan hadis, kita itu bisa keliru, kita bisa terpleset, karena bahasa majas-majas di zaman dahulu dan zaman sekarang itu berbeda. Contoh bahasa Indonesia, kamu menjadi elo, saya menjadi gue, itu kan sudah termasuknya bahasa-bahasa yang sudah keluar. Itu padahal itu di daerah kita sendiri, apalagi di daerah Arab sana, daerah Madinah sana, Iran, Irak, terus dan sebagainya, apalagi sampai di daerah kita. Makanya kita membutuhkan para ulama. Jangan sampai kita melupakan jasanya para ulama kepada kita, sehingga kita mengetahui akan syariat-syariat agama Islam yang dibawa Rasulullah kepada kita melalui para ulama tersebut. Ya, jangan sampai kita melupakan jasa. Ketika kita melupakan jasa, wah, dosa besar bagi saya itu. Nggak boleh seperti itu, karena mereka sudah berperan penting mendidik kita supaya kita itu mengetahui syariat yang Allah berikan kepada kita. Kita mengetahui sholat lah, kita bisa zakat lah ya, kita bisa ini itu dan sebagainya. Itu karena lantaran mereka ya. Seumpama kita nggak tahu zakat, kita nggak pernah zakat, kita nggak akan pernah dosa. Tetapi kalau seumpama kok sudah wajib bahwasanya kita itu wajib mengeluarkan zakat, kita nggak zakat, dan sedangkan kita itu tahu bahwasanya zakat itu wajib, maka kita akan mendapatkan dosa karena tidak berzakat. Seperti itu ya. Saya tekankan lagi bahwasanya agama Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yang diturunkan kepada kita semua, itu adalah agama yang sangat luas, yang sangat toleransi, yang sangat mudah untuk kita lakukan. Ketika orang itu tidak bisa, ketika orang itu tidak mampu, maka tidak akan ditekankan oleh hukum-hukum yang berat. Pokoknya segitu aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.